Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammad, sahabat Atmat Jaya Motor Lover dimanapun Anda berada, sehat selalu. Yang lagi keluar negeri, lagi ke Hong Kong, Taiwan, Korea, Abu Dhabi, Yunani, Australia, kemanapun belahan dunia ini, sehat selalu, semangat selalu, karena kalian adalah pejuang rupiah, pejuang devisa negara ya, untuk memperbaiki kehidupan. Ini saya banyak banget dapat dukungan dari dulur-dulur TKI dan TKW. Semangat buat kalian karena kalian adalah pahlawan devisa negara ya, rukun karo anak bojone ya. Bismillah, semoga berkah apa yang jadi keringatmu menjadi berkah buat keluargamu dan masa depanmu, amin ya robbal alamin. Oke, so kita mau review jual mobil ya. Saya mau kerja ini, cari duit buat ngidupi untuk seluruh keluarga besar kami, Atmat Jaya Motor Team. Alhamdulillah kami punya kurang lebih 30 keluarga yang harus kita hidupi dari usaha ini ya, mudah-mudahan berkah. Ini saya mau jual Yaris Yaris tipe E automatic. Jadi tipe E itu tipe tengah ya, J, E, kemudian S kalau saya tidak salah ya, S Limited. Kalau yang baru ada yang Yaris Lele 2014 ke atas itu ada tipe G. Nah, kalau yang lama ini saya kira nggak ada ya. Jadi J, E, kemudian di S, supaya teman-teman tidak salah, karena di Toyota, di Innova, di Avanza itu kan E, G, S. Nah, kalau di Yaris itu dia J, E, S ya. Jadi yang ini tipe yang tengah. Nah, kalau di Innova dia di G, seperti itu ya. Oke, kita ikuti video berikut. Terima kasih rekan-rekan sahabat. Nah, sudah menyaksikan kita review singkat bodi. Ini untuk kondisi bodi mungkin mendekati 100% ya. Jadi 95% plus ini mulus ya. Jadi untuk bodi mulus, atap itu ya, untuk bodi atap. Oke, sekarang silahkan dilihat sendiri. Jadi untuk bodi kita pastikan mulus karena kita punya bodi repair sendiri ya. Oke, satu gitu. Yang kedua, plat ini S Mojokerto, pajak bulan 9, terima baru, insya Allah terima baru, pajaknya 2 juta. Sekarang waktu telat kemarin ya, tapi kita barukan nanti, pajaknya 2 jutaan. Untuk hari tahunnya 2006, jadi ini masih Yaris yang generasi pertama, dan mungkin dari secara build quality, bahan pembuatan mobil ini masih yang awal. Itu biasanya secara material dia lebih kokoh ya, gitu ya, orang bilangnya CBU. Secara material dia lebih kokoh karena buatan yang awal untuk percontohan. Dan ini harganya 89 juta, boleh nego, boleh ya. 89 juta boleh nego, pajak baru nanti tahun 2006, tipenya E automatic. Nah, kita bahas tentang sedikit-sedikit ya. Jadi itu untuk ban depan 80 sekian persen, ban belakang 70 sekian persen,
Oke ya, untuk lampu belakang nggak ada retak, aman. Ban belakang sama ya, sama yang kayak depan tadi yang tak jelaskan. Oke, kita buka bagasi dulu. Nah, ini untuk E dia ada defogger atau pemanas kaca. Kita buka bagasinya begini. Oke. Untuk shockbreaker bagasi masih berfungsi dengan baik. Untuk nabrak saya kira nggak ada. Untuk bagian belakang ini ya, ini on off. Kita buka dulu lacinya, lock. Oke, ban serep ini pekakasnya, pegangan tangan atas, ini toolkitnya ya. Oke, fix ada di sini. Ini cover tambahan di sini, dan joknya ini bisa direbahkan sana ya. Jok bisa direbahkan sesuai selera. Oke, insya Allah jok masih original. Oke, lipatan pintu masih original, door trim masih original, dan original tidak busuk, maksud saya gitu ya. Untuk jok, nah ini jok original. Mungkin kalau kurang bersih teman-teman bisa melakukan pembersihan sendiri. Itu ada patah tadi, hand gripnya ada di bagasi ya, memang patah. Kalau beli berapa mas kayak gitu, paling 200 ribuan. Oke ya, ini ada braid sedikit, nyaris tidak kelihatan. Ini ya, ini saya suka dari produk Yaris, dia ada gini, ini bisa dikasih air, dan air ini akan kena hembusan AC sehingga dia membuat dia dingin. Nah gitu ya, ini tempat-tempat gini. Nah ini untuk tip, dia sudah pakai Pioneer untuk seri yang cukup bagus. Dan ini AC, knob AC masih utuh semua. Kemudian ini transmisi ya, transmisi masih sehat, nanti bisa kita coba jalan. Untuk jok, pilar-pilar begini dicek ya kalau lihat mobil. Kenapa? Kalau pilar-pilar begini sudah bekas nabrak, kalaupun toh nggak bekas nabrak, kena kerubuhan pohon. Saya pernah dapat mobil tukar tambah itu kerubuhan pohon, itu pernah coba tak benahi, nggak bisa, akhirnya tak jual rugi, tak jual ke rekan saya tengkulak, itu sama jual beli. Nah, karena kalau ini dibenahi kelihatan nyaris bisa, itu nanti kalau dipakai perjalanan kecepatan 80 kpj ke atas, angin ini akan masuk dari bibirnya ini, karet ini, dan di dalam suaranya gembrubuk. Nah itu saya sudah pernah nyoba. Jadi untuk teman-teman hati-hati kalau ngecek kendaraan, carilah penjual yang menurut kalian percaya, punya reputasi, dan teliti saja sendiri. Kalau masalah kurang begini kurang begunu, itu kalau hal itu bisa ditoleransi, no problem, tidak apa-apa. Namanya bekas, kamu juga sebagai pembeli harus sadar diri, uangmu itu berapa juga harus sadar diri. Jadi saling mengerti. Ora kok lambene iki rame ae tapi ini gak ono, itu beda. Itu jenenge wong cengel, wong angel. Nah itu rumit itu. Nah, ojo dadi wong angel. Nek dadi wong angel golek sandang panganmu ya angel, ya rumit uripmu. Nah. Oke ya. Ini nah seperti gini, ini kan kemarin ada ya, tapi saya lupa ya, covernya ini hilang. Nah seperti ini, kalau ini rating samping ya, itu kalau beli kamu paling 150.000 lah kurang lebihnya lah. Seperti ini kalau kamu buat masalah, nah itu kamu berarti kategori orang sulit. Itu dibelikan kan bisa. Ngoten loh ya mas ya, tenang aja. Saya tadi lupa, tak online kan banyak itu di Shopee, Tokopedia. Oke ya, list ini kita lihat bagian sini. Oke, jok sopir nggak ada cacat. Ini untuk penampakan dalam, ini ada bekas lem stiker on, start. Oke ya, kilometer 204.000. Nah, 2006 ke 2013 segitu worth it lah. 2006 ke 2013 itu sudah berapa tahun ya? Nah, sudah 15 tahunan plus 17 tahun. Jadi cukup worth it. Nanti kita coba sambil jalan untuk ininya. Ini tip fungsi. Nah, kemudian power window. Nah, power window semuanya fungsi ya.
Power window fungsi. Oke, power window semuanya fungsi. AC, ini kisi AC ada patah satu. Oke, apalagi ya, electric mirror ini juga fungsi ya. Sekarang kita lihat depan, kita lihat apa namanya, lihat mesin ya, engine. Nah, ini engine-nya khas Toyota, itu dia blong kosong. Mudah, maksud saya tangan kalau mau maintenance itu nggak rapat gitu loh. Oke, kita lihat kap mesin. Oke ya, kap mesin freak aman, full head. Kita lihat bawah situ, oke ya, aman. Kita lihat apron bawah, oke, jeleknya jelek aman, samping, oke ya, aman. Ini aman. Kemudian ini. Oke, berarti non accident ya. Untuk nomor mesin agak sulit dijangkau, ada di dalam situ. Jadi kalau mau cek fisik harus memastikan mesin kondisi dingin. Nah, untuk Yaris dia mesin sama dengan si Vios, sama dengan apa ya? Sama dengan si Vios. Jadi ini kategori mesin yang sangat bandel dan efisien. Mesin 1 NZF-E ya, 1 NZF-E 1500 cc. Kalau ngomong tenaga, mobil ini sudah lebih dari cukup untuk tenaganya, untuk nanjak, untuk balapan sudah lebih dari cukup. Dan mungkin mesin ini juga bisa jadi alternatif untuk swap engine untuk mobil-mobilmu yang tua, mobil DE Corolla DE kayak gitu, mau swap engine punya 1 NZF ini cukup worth it lah, sahabat transmisinya. Untuk perawatan mobil ini dibilang murah banget juga tidak, dibilang mahal juga tidak cukupan ya. Untuk spare part sebetulnya banyak ada di pasaran, cuma kalau dibilang murah enggak, karena Toyota kalau dia barang original itu pasti mahal dibanding teman-temannya. Tapi kalau KW-nya lah, menangnya Toyota ini banyak KW-nya ya, KW-nya banyak, jadi bisa kegolong murah karena banyak versi spare part KW. Nah gitu. Kemudian ini sudah pakai sensor, gasnya juga sudah pakai sensor, jadi pakai body throttle seperti Vios Gen 2. Efisien pasti ya, mobil ini bisa 113 atau 14, mungkin di antara City Car 1500 cc yang lain mungkin ini salah satu yang paling efisien dari sisi konsumsi bahan bakar. Tapi untuk dari sisi kenyamanan tidak yang paling unggul ya, gitu ya. Kalau bandel-bandel mobil ini engine dia masih pakai kamprat, jadi pakai timing chain, tidak pakai timing belt. Nah, saya pernah menurunkan mesinnya 1 NZF ini. Dulu habis berapa ya? 8 juta. Saya pernah ngepiah mesinnya ini, 8 atau 9 juta gitu. Nah, dulu. Gitu ya. Untuk transmisi dia masih pakai tekanan uli dan pakai konvensional, automaticnya, jadi cukup mudah untuk perawatan. Kalau uli standar saja pakai Timo itu T4. Nah, kemudian untuk kalau kesampaian overhaul itu juga enggak terlalu membutuhkan teknisi yang handal, juga tukang yang tukang biasa-biasa bisa lah, saya sendiri bongkar itu nggak sulit kok. Nah, gitu loh ya. So jangan takut untuk masalah automatic transmission, itu mudah dirawat. Jadi kalau ada bilang momok-momok menakutkan, itu karena orang nggak tahu dan hanya tembung jari ya, tembung jari itu repot. Nah, kemudian apa ya, kita lihat ngembes-ngembesnya ada di mana, saya kira minim. Kalau toh ada itu sisa-sisa, atau memang faktor usia, paling itu di filter uli. Kalau sekalian ganti uli diganti sekalian tidak apa-apa, itu cakep. Nah, kita lihat bawah. Oke ya. Saya kira masih bisa ditoleransi kalaupun toh ada pengeluaran lebih. Nah, tapi saya kira mobil ini juga sudah lebih dari cukup untuk harga 80 jutaan, pajak hidup, Yaris automatic ya, ini automatic. Oke, sekarang kita test drive. Nah, yuk kita test drive dulu. Bismillah. Oke, engine on. Kita gas. Oke ya, kita lihat
bersih dan masih berair ya, bersih ya, tidak ada uli. Oke, engine sehat. Bismillah, kita AC on, power steering enteng, PRND. Nah, maju dikit. Ini handlingnya loh, nyukup toh. Handlingnya untuk radius putar very easy ya. Dia sangat mudah untuk radius putar. Kemudian ini kan jeglek gini ya, del gini ya. Nah, ini Yaris dengan city car lain dia punya kelebihan lagi, yaitu ground clearance moncongnya itu cukup tinggi, jadi tidak merepotkan kita ketika jalan. Nah, gini ya. Jadi ground clearance-nya dia lebih baik daripada mobil yang lain. Tapi ya gitu, tampilan depan akhirnya ya kelihatannya biasa aja, nggak begitu cakep, kalah dengan Jazz ataupun yang lain karena terlalu tinggi moncongnya. Tapi dari sisi heavy duty dia cukup bagus. Untuk naikan ini tidak yang paling enak dari sisi kompetitornya City Car 1500 cc-an yang lain. Bahkan kalau dengan mobil made in Koreaan, katakanlah Hyundai i20, Hyundai Grand Avega, itu kalah dari sisi kenyamanan berkendara. Tapi dari sisi durability mobil ini bisa diandalkan, dan buktinya taksi, limo, ini kan sebetulnya basicnya kan sama ya, limo dengan mobil ini. Itu limo itu buktinya juga handal karena apa ya, heavy duty lah dari sisi kaki-kakinya, termasuk sedan yang kokoh. Nah, jadi kan karena basicnya ini sama dengan si Vios limo ya. Nah, gitu. Jadi mobil ini kalau rekan-rekan nyarinya di sisi efisien. Kalau masalah bodi, masalah tampilan itu tergantung dari mata dan hati kalian. Karena mata bodi itu kan muncul dari kelihatan dari mata dan tembus ke hati kita. Untuk good value-nya itu tergantung penilaian kalian masing-masing ya, gitu ya. Jadi intinya saya tidak bisa memaparkan terlalu panjang dari sisi naikan. Biasa saja dan ya biasa-biasa saja lah. Untuk kaki-kaki, untuk kondisi mobil ini masih layak. Mungkin kalau toh ada catatan yang sifatnya bisa ditoleransi, namanya kendaraan bekas. Tetap ada grebek-grebek, tetap ada huruk-huruk, karena ini city car yang kelas biasa. Kalau nggak mau ada yang gredek-gredek, mungkin teman-teman bisa lari ke Toyota Camry ya, atau Honda Accord, itu nyaris tanpa bunyi. Kalau mobil-mobil kecil seperti ini kena gerunjalan-gerunjalan gitu tetap ada bunyi yang masuk, gitu ya. Saya kira gitu. Kalau kita beli mobil ini adalah number one is to efisiensi ya, number one efisiensi, durability gitu. Kalau untuk masalah gengsi, saya tak tahu gengsi Anda seberapa tinggi, tapi saya kira kalau kita hidup di kampung, kita majang Yaris di teras rumah itu juga sudah cukup cakep. Tapi saran saya, beli mobil jangan karena tujuannya majang mobil atau itu untuk dipakai status sosial dan sebagainya ya, karena nggak ngapain gitu, nggak fungsi gitu loh. Kita beli mobil karena kebutuhan dan kegunaan. Setelah kebutuhan dan kegunaan terpenuhi, yang boleh lagi beli lagi itu untuk hobi, menyenangkan diri kita sendiri, karena hobinya orang itu macam-macam. Jangan karena orang lain. Beli kendaraan itu harus karena diri sendiri, bukan karena orang lain. Karena yang pakai diri kita sendiri, kemudian yang dapat manfaat juga diri kita sendiri. Manfaat dalam arti kebahagiaan yang kita dapatkan, tidak manfaat karena gunggungan, karena omongan orang. Itu menurut saya sih bullshit ya. Ngapain hidup kalau kita nuruti omongan orang, nggak ada habisnya. Saya kira gitu sahabatku sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.